Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali bertemu dengan kakak-kakak semuanya dalam lanjutan kegiatan PKG 2024. Kali ini kita masuk di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu di tengah aktivitas pekerjaan sebagai pengajar masih bisa menyempatkan waktu. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bahwasanya kegiatan ini memang cukup harus butuh semangat yang tinggi agar lebih baik lagi dalam mengikuti. Sebelum saya mulai pembelajaran, akan saya bacakan dulu kesepakatan kelas kita seperti biasa. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, Bapak Ibu, untuk tujuan kita pembelajaran kali ini, tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir dari pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan atau capaian pembelajaran khusus dari modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mengimplementasikan berarti mempraktekkan, ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bertemu kita di Tata Maya ini, apakah sudah sempat membuka LMS? Atau mungkin ada yang belum? Kalau ada yang belum, mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Bisa menceritakan kenapa belum membuka misalkan. Tidak apa-apa, kita di sini sharing biar lebih kita lebih terbuka gitu ya. Enggak apa-apa. Kalau ada yang belum sempat. Belum, Kak. Oke. Kak Teguh nggih. Iya. Ya, terima kasih. Nanti insya Allah akan
dibimbing sampai semua bisa memahami. Yang berikutnya agenda kita kali ini yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nanti Bapak Ibu di sini menuliskan refleksi 3 babak. Nanti akan saya bagikan terkait Google Slide. Nanti saya kirim di chat, kemudian linknya Bapak Ibu klik. Nanti kalau sudah membuka Google Slide, nanti di pojok kiri atas ada tulisan file. Di situ Bapak Ibu klik, kemudian make a copy. Artinya itu membuat salinan. Nanti membuat salinan keluar halaman baru. Nah, di situ Bapak Ibu kerjakan tugas yang saya perintahkan. Agenda yang pertama pembukaan, kemudian pengingat kesepakatan bersama tadi sudah dibacakan, pemaparan tujuan sesi sudah, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit berikutnya review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit selanjutnya review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Yang 20 menit selanjutnya tulisan refleksi 3 babak. Bapak Ibu menulis refleksi tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Terus yang 20 menit selanjutnya tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit selanjutnya kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kira-kira apa sih orientasi? Boleh raise hand satu orang volunteer mungkin. Apa itu orientasi? Ya. Baik Bapak Ibu, orientasi itu adalah tujuan nilai dari pembelajaran PJOK. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait framework atau lembar kerja. Di sini ada model yang diterapkan oleh yang bernama Borton. Ya. Sudah membuka LMS ya Bapak Ibu yang sudah? Ya, di situ membahas terkait framework yang disampaikan oleh yang bernama Borton. Nah, apa isinya? Kita lihat Bapak Ibu. Terlihat. Jelas. Cukup ya, cukup jelas ya. Cukup. Ya. Pada tahap buat
Peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut ya. Jadi pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian pada tahap so what atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasi di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Pada tahap know what, peserta didik akan dipandu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework-nya yang akan memfasilitasi perbedaan peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelasnya, Bapak Ibu melakukan refleksi. Nah, salah satu contoh refleksi yang ada di modul ini itu dikemukakan oleh Borton. Tahap-tahapnya itu apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, penjelasannya ada di LMS yang Bapak Ibu buka. Kemudian setelah framework yang dikemukakan oleh Borton, ada juga framework yang dikemukakan oleh Gibbs. Nah, ini model yang dikemukakan oleh Gibbs. Di LMS ada penjelasannya. Penjelasannya di sini ada beberapa tahap, ada 6 tahap. Yang pertama adalah deskripsi, kemudian perasaan, lalu ada evaluasi, analisis, kesimpulan, rencana tindak lanjut. Di situ penjelasannya sudah terpampang di LMS. Bapak Ibu semoga sudah mempelajari dan bisa memahami sedikit. Kemudian nanti untuk penguatannya kita bahas di sini bersama-sama. Kemudian slide selanjutnya yaitu tulisan refleksi.
Apakah Bapak Ibu sudah menulis refleksi pada LMS masing-masing? Sudah. Sudah, oh ya, terima kasih. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS. Terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak? Menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi Anda? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, nanti instruksinya silahkan mengcopy Google Slide yang akan saya bagikan nanti di kolom chat. Kemudian peserta dapat menulis nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Tulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi dari framework yang dikemukakan oleh Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikaplah terbuka dengan masukan dengan orang lain. Kemudian, proses babak 1, masukkan ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah Suaranya hilang, Pak. Gimana? Sudah? Ya, sudah. Maaf, sinyalnya sama, datang dan pergi. Saya lanjutkan lagi. Tampilan screen-nya tampil semua ya. Oke, aman, aman. Masuklah ke dalam slide yang disediakan. Kemudian silakan Bapak Ibu menulis dan memperbaiki tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Lalu gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Saya bagikan link untuk Anda buka. Nanti sebelum diisi, Bapak Ibu ngeklik di pojok kiri atas file, kemudian Bapak Ibu memilih make a copy, begitu nggih? Monggo di kolom chat sudah saya kirimkan link.
Setelah terbuka, klik mana Pak? Ya, saya pandu sebentar. Setelah terbuka, klik file di atas itu. Yang pojok ya Pak? Oke. Kemudian pilih make a copy. Make a copy berarti buat salinan ya Pak? Betul. Setelah make a copy muncul halaman baru. Nah, Bapak Ibu menulis pekerjaan di salinan Bapak Ibu sesuai dengan nama yang tercantum. Berarti ini per babak dulu ya Pak? Per babak satu dulu. Per Oke, babak satu babak dulu. satu dulu. Menulis di yang warna kuning dulu. Make a copy ya Pak? Ya. Aja bahasa Inggris ya. Oke. Judul salinan perlu diganti apa tidak Pak Faisal? Monggo, kalau sudah di make a copy bisa diganti nama jenengan. Ditulis sebaik mungkin. Nanti ini linknya atau tulisan panjenengan juga akan diupload di LMS sebagai salah satu tugas. Gimana Bapak? Golek jenenge dhewe. Mau sih udah tulis. Yang tadi dikerjakan di LMS diarsipkan apa enggak Bapak Ibu? Belum Pak. Mengarsipkannya gimana Pak? Kalau saya mengarsipkannya di dokumen Word.
Oh, masuk ke dokumen Word pribadi berarti pakai nggih. Word pribadi biasa atau mungkin mau di apa di akun Google juga atau di Drive juga boleh. Yaitu trik masing-masing sih biar nggak lupa, jadi ketik di dokumen biasa dulu. Nggih, siap. Ada yang belum bisa membuka mikrofonnya? Berarti sudah semua nggih? Oke, oke. Belum, Pak. Oh nggih. Enggak siap ya Mas Yang Mulia. Gimana Bapak Ibu, sudah mantap tulisannya? Sedang dalam proses. Siap Pak Aji.
Gimana Pak Haji, aman laptopnya? Sempat hujan-hujanan. Ketinggalan materi ke. Luar biasa. Oke. Ya tadi di awal sudah disampaikan terkait framework atau model untuk menulis refleksi dari Porton dan juga Gibbs. Nah sekarang Pak Haji diperkenankan untuk menulis di Google Slide yang saya bagikan terkait pertanyaan pemantik yang ada di Google Slide tersebut. Orientasi masih ingat kan artinya tadi? Tujuan. Ya betul. Tujuan, nilai. Dari pembelajaran PJOK yang sudah kita lakukan. Itu menurut Bapak Ibu apa? Saya kira cukup nih waktunya nggih. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi dua orang yang ada di bawahnya slide Bapak Ibu. Kemudian ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Monggo kami persilakan volunteer untuk membacakan slide dari rekan yang ada di bawahnya. Kami persilakan. Silakan raise hand dulu, kemudian buka mikrofon. Ini kan salinan bawahnya nggak bisa terlihat, Pak. Salinan bawahnya kosong, Pak. Kosong, Pak, karena sudah di make a copy. Untuk Google Slide saya masih ditampilkan apa tidak? Masih. Oh ya, sekarang di copy di situ. Ya, sekarang jawaban Bapak Ibu yang sudah ditulis di salinan Bapak Ibu di copy terus masukkan ke Google Slide saya. Ini masih belum mode ini. Hanya lihat yang untuk yang di Google Slide panjangan. Nggih, sampun.
Pak, ini di Google Slide-nya itu aksesnya hanya melihat Pak, jadi kita nggak bisa melihat yang lain. Mungkin ditambah akses untuk bisa mengedit. Bapak Ibu tutup lagi, kemudian buka lagi. Tutup dulu, kemudian buka lagi link yang ada di komen tadi. Ini tadi udah tak setting, tapi mungkin iya mungkin F5. Oke. Masuk. bisa. Oke, bisa. Coba dulu. Tes. Oh ya, bisa. Tes Pak Haji, tes. Yuk, ya. Ya, sudah ada yang masuk. Sampun bisa Pak, Ya, aman. Yuk. Dari Pak Rido, Pak Sunarto. Pak Sunarto belum. Pak Rido sudah memasukkan jawabannya. Mau tanya ini Kak, ini dikerjakan semua atau gimana ya? Matur nuwun. Yang nomor 1 dulu, yang kuning dulu Pak, babak 1 dulu. Oh, nggih, matur nuwun. Tri Lestari sudah masuk. Kak Ganang juga sudah. Maaf Pak, Ya, kalau sudah semua tiga-tiganya gimana? nanti Disimpan? dulu ya, simpan dulu di salinannya. Satu-satu. Iya, biar nggak itu nanti nggak apa-apa. Satu disimpan apa bagaimana ini kalau sudah? Yang sudah semuanya masih tetap di Google Slide-nya Ibu dulu. Oke. Nah, nanti kalau sudah ke babak kedua baru tinggal nyalin ke yang warna hijau, terus biru dan selanjutnya begitu. Satu-satu berarti nggih? Iya, sebentar saya tutup dulu biar peserta lebih paham. Oke. Gimana Kak Teguh? Ada kendala? Nggih, ada ini sebentar dulu nggih Kak, ini lagi belajar ini. Semangat Kak Teguh. Nggih, siap, matur nuwun. Pakai mouse apa Mas enggak? Faisal. Pakai Kak, tapi ini kecil sekali tulisannya. Oh iya. Bisa diperbesar yang tulisan tambah itu yang ada angka 50% atau tulisan fit. Oh, enggak, siap. Ada tulisan fit. Jawaban saya sudah masuk, Pak Faisal, Mas Faisal. Pak Surono. Pak Surono nomor berapa tadi ya? Belum Kak? Belum. Ini biar bisa masuk. Ini tinggal jawaban saya di copy saya kan sudah tak tulis, kemudian dipindah, di copy kemudian di copy ke Google Slide saya yang ada di komen itu. Oke. Udah masuk ini Pak Haji? Udah masuk? Udah masuk. Nah. Oke.
Pak Surono Aji itu slide yang ketujuh, Pak. Slide ke-7. Oh, oke. Mudeng. Sorry, Pak. Tadi namanya sama Pak Aji diedit nggak? Oke. Tangi Mas Haji, Tangi. Jenenge dhewe. Hujan-hujanan, Le. Pak Sunarto ya. Tadi Pak Sunarto Boleh yang Pak Sunarto malah diedit. Iya. Oh iya. Sorry. Sorry. Ngeheng ya Pak Haji. Ngeheng ya pakai Pak Haji. Bal-balan Bentar. gue to. Iya. Wes balik. Ya itu yang Pak Sunarto dihapus Pak Aji biar. Dah. Oke, lanjut. Saya slide 7. Wes. Ternyata pusing ya Pak Haji ya. Punya Pak Sunarto ya dihapus saja tulisannya biar. Sudah tak kembalikan seperti semula. Terima Pak Narto kasih. ngisi apa urung oke lah, Jan? Pak Narto sudah ngisi belum? Pak Narto ora duwe sinyal kayaknya, Pak. Ada sinyal ya wis. Mantan angel karing petanahan daerah kidul. Udah gitu lah angel sinyalnya. Pasti tindri ora kewenangan ya Pak Haji. Ulune sih ayam-ayam bae ora kotak sing duwe. Oh alah. Angel. Pergi keluar. Oke. Iya. Oke, sip. Aman? Sudah ada isinya apa belum Pak Haji? Yo tak isi kae lho. Wis tak isi kae Mas Yanto. Arem-arem. Ini sinyal saya juga kebetulan lagi bagus ini. Bagus tersendat. Ini kalau sudah ngisi apa otomatis sudah gitu, Mas. Sudah masuk apa perlu Oke, sudah masuk. Jadi nanti di saya juga ada, di panjenengan juga ada. Karena Anda jenengan sudah make a copy tadi. Nanti nyimpen di drive jenengan. Oke. Pak Desta, monggo. Ini Pak, proses ini. Udah masuk ya punya saya Mas Faisal ya? Sudah, Pak. Oke. Pak Sumargo belum. Pak Suyatno. Empat teratas ini belum. Yang sudah itu Pak Ridho. Monggo bisa dibacakan dulu. Pak, Nggih. alurnya melalui deskripsi, perasaan, evaluasi, dan tindak lanjut, nggih. Enggak, Melalui pertanyaannya untuk babak 1 itu
sesuai dengan pertanyaan yang ada di atasnya itu, apa Oh, kecenderungan begitu. orientasi? Oh, nggih. Oh, nggih nggih nggih, nggih pun. Kirain itu melalui babak yang itu. Nggih Nggih, pun, makasih. gitu. Monggo Pak Rido bisa membacakan slide yang di bawahnya. Kami persilakan. Bentar. Bawah saya berarti Pak Surono Aji Setiawan. Nggih. Saya akan membacakan jawaban punya Pak Surono Aji Setiawan. Mohon izin nggih Pak Surono Aji. Lanjut, Pertanyaannya, Mas Yudo. apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jawaban punya Pak Aji yaitu kecenderungan nilai orientasi saya adalah mengenal diri sendiri dan mengembangkan kemampuan diri. Dan yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut adalah ingin mengembangkan kemampuan dan karakteristik peserta didik untuk bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang menarik dalam pembelajaran PJOK. Dan di sekolah yang menjadi tempat tugas saya memiliki jumlah siswa yang banyak namun memiliki keterbatasan fasilitas. Ada yang Pak. Maka terbentuk bagaimana saya bisa mengembangkan sikap mandiri peserta didik saya. Iya. Terima kasih Sekian. Pak Rido telah membacakan pendapat dari Pak Aji. Mungkin ada hal yang berbeda atau mungkin sama. Pak Rido bisa memberikan tanggapan dan sebagainya terkait apa yang sudah ditulis Pak Aji. Monggo. Ya, tanggapan saya untuk secara garis besar sama dalam inti pembelajaran orientasi saya dengan Pak Aji secara garis besar sama. Tapi untuk nilai orientasi yang saya miliki yaitu dengan garis besar yang sama tersebut, tetapi orientasi saya lebih ke memberikan pengalaman yang banyak terhadap jenis-jenis olahraga yang diterima oleh siswa seperti itu. Jadi berbagai macam olahraga yang diberikan ke siswa bervariatif seperti itu. Memang sudah ada bab-bab tersendiri, tapi kadang waktu waktu pemberian materi kadang memang sempit, apalagi musim seperti ini, musim Popda, banyak sekali kadang jam-jam kosong sehingga banyak materi yang terskip seperti itu. Apakah ada perbedaan geografis antara tempatnya Pak Aji dan Pak Rido? Ada penggai Pak Haji ya. Ya sebenarnya Sama-sama tidak dataran. terlalu, iya, sama-sama dataran rendah Pak. Iya. Terima kasih kepada Pak Rido yang telah memberikan penguatan kepada Pak Aji. Ini karena slide-nya mungkin belum bisa penuh semua. Mungkin yang ada dulu begitu ya. Nanti peserta yang lain tetap melengkapi. Kemudian kita lanjut ke Pak Aji untuk membacakan tulisan yang ada di bawahnya yang sudah terisi. Berarti punya siapa Pak Aji? Bisa dilihat. Kak Tri atau siapa? Oke. Izin membacakan punya Mbak Tri Lestari Juliastuti. Betul ya, yang untuk refleksi. Ya. Slide 11 nggih. Oke. Untuk refleksi 3 babak untuk babak 1 untuk punya Mbak Tri Lestari Juliastuti menjawab bahwa kecenderungan nilai orientasi saya melalui PJOK
anak-anak menjadi aktif bergerak yang terarah dan memiliki pola hidup yang sehat. Yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut yaitu karena anak-anak di sekolah saya cenderung minim gerak dan kalaupun ada yang bergerak, mereka bergerak semaunya sendiri. Buktinya, mereka yang memiliki kemampuan gerak di atas yang lain, ketika diarahkan ke pedal yang positif mengikuti lomba, malah tidak mau, begitu. Itu jawaban punya Mbak Tri Lestari. Tanggapannya Itu monggo Mas Haji. ya, mungkin bisa saya tanggapi sedikit. Kebanyakan masalah seperti ini banyak juga dialami oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi ibaratnya kayak Mbak Tri Lestari itu menggambarkan hampir sebagian masalah yang mungkin diterima oleh guru PJOK. Yaitu memang dari guru PJOK sendiri menginginkan bahwa anak itu aktif dan dari aktif itu kebugarannya meningkat, otomatis nanti derajat kesehatannya juga meningkat. Namun ya generasi Z zaman sekarang kebanyakan mungkin karena HP dan lain-lain ini cenderung minim gerakan. Kalau ada yang dia mau bergerak mungkin ya bergerak sekarepe dewek dalam artian bahwa dia bergerak tanpa, ketika diarahkan itu sulit. Nah, kemudian karena diarahkan sulit, ketika dia diarahkan malah ogah-ogahan. Ketika dia disuruh ikut lomba malah nggak mau, karena padahal dia punya potensi. Itu yang tantangan yang dihadapi oleh ya hampir sebagian besar oleh guru PJOK saat ini. Seperti itu Mas Faisal, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji, berikan jempolnya pada Pak Haji. Lanjut kepada monggo Kak Tri untuk membacakan slide di bawahnya mungkin. Halo Kak Tri, aman? Aman, Pak. Pak. Nggih, sekedap. Nggih. Nggih, sekedap Ibu tak mau sering nggih. Izin Pak Ganang Fahri. Nggih. Sekedap. Siap. Guys. Sekedap Ibu tak mau sering. Nggih, nggih. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jawaban dari Pak Ganang Fahri yaitu disiplin ilmu. Karena pada dasarnya saya sebagai guru berfokus pada materi yang diajarkan, sehingga terbentuk keterampilan anak dari yang mudah ke kompleks. Pengalaman anak dalam mempelajari materi sepak bola, dari yang hanya tahu menendang bola menjadi mengerti lebih detail gerakan menendang bola baik kaki dalam, luar maupun punggung kaki. Ya, jawaban dari Pak Ganang, Pak Faisal. Monggo apa ada yang perlu ditambahkan atau dikomentari dari jawaban Pak Ganang? Sekedap nih. Oke, sekedap nih. Ini menurut saya memang PJOK itu Mbak Tri kalau memang lagi repot tidak apa-apa. Oh, nggih. Ya, siap. Okay. Tidak apa-apa, Pak Putri. Ya. Kita lanjut ke Pak Ganang. Berarti Pak Ganang membacakan siapa ini? Pak Hendri. Pak Hendri, oke. Monggo. Oke, izin Bang Hendri. Apa kecenderungan nilai orientasi saya, kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai tersebut dan buktinya.
Kecenderungan nilai orientasi saya adalah orientasi humanistik, yaitu guru menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, membangun keutuhan peserta didik, aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. PJOK bukan hanya soal kebugaran fisik, tetapi juga pengembangan karakter, kerjasama, dan empati terhadap orang lain. Pengalaman saya yaitu saat anak bermain permainan di situ tentunya membangun kebugaran fisik anak, tetapi juga mengembangkan karakter melalui fair play, kerjasama dengan teman, dan tentunya empati dengan rekan setim maupun lawan. Begitu nggih Pak Hendri. Apa ada yang perlu ditambahkan atau mungkin sudah cukup? Sebenarnya sudah cukup, karena memang pada dasarnya olahraga itu kan kemarin visi misi saya yang di awal itu kan menyelaraskan antara jasmani dan rohani. Jadi dalam yang diungkapkan Pak Hendri sudah sesuai dengan apa yang ada di kehidupan, yaitu bahwa olahraga itu akan membentuk kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, bisa dengan lawan ataupun dengan teman. Sudah cukup Pak Fasil. Oke, berikan jempolnya untuk semua. Lanjut ke Pak Hendri untuk mengomentari berarti siapa ini? Pak Ridwan apa nggih? Membacakan punya Pak Rito. Pak Hendri. Oh, nggih. Betul. Nggih, Pak. Mohon izin Pak Rido, saya akan bacakan punya Pak Rido. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut? Dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Orientasi saya memberikan peserta didik pengalaman menerima pembelajaran yang bervariatif. Saya selalu mengupayakan agar peserta didik bisa merasakan olahraga dengan jenis yang bermacam-macam. Selama ini, menurut pandangan saya, peserta didik cenderung seperti awam terhadap jenis olahraga terlepas dari sapras yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Target saya minimal peserta didik pernah melakukan berbagai macam olahraga minimal 1 kali selama belajar bersama saya. Saya mencoba memberikan materi-materi yang bervariatif dengan sapras yang tersedia. Ya, menurut saya jawaban dari Pak Rido sangat bagus. Terutama Pak Rido kan merupakan guru olahraga di SMP. Yang dulunya di SD banyak olahraga yang tidak diajarkan, otomatis banyak anak yang memperoleh olahraga baru di SMP dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya bisa mohon izin menambahkan sedikit. Ya, memang terkait kita dengan kegiatan PKG PJOK ini, tujuannya itu sudah dijelaskan di awal, itu bukanlah suatu prestasi. Ya, prestasi itu memang membanggakan, bahkan untuk saat ini untuk aturan PPDB itu prestasi bisa digunakan sebagai alat untuk kita melanjutkan ke jenjang berikutnya begitu, karena dengan sistem zonasi otomatis beberapa orang yang kepengen sekolah di sekolah favoritnya dia harus memiliki prestasi dan sebagainya, tidak seperti aturan yang dulu. Maka untuk tujuan PKG PJOK memang benar-benar sudah disampaikan di awal bahwasanya kita akan menyelenggarakan pembelajaran yang mandiri, reflektif, dan juga pembelajaran yang bermakna. Apa itu arti bermakna? Bermakna itu nanti diharapkan anak dalam melakukan aktivitas jasmani itu tidak hanya pada saat sekolah saja Bapak Ibu, tapi juga setelah mereka
lepas dari dunia pendidikan terus kemudian masuk ke dunia kerja dan sebagainya, mereka akan tetap menjadikan aktivitas gerak dan juga olahraga itu sebagai hal-hal yang favorit atau pokok. Itu merupakan salah satu tujuan dari memberikan pembelajaran yang bermakna. Artinya bermakna itu tidak hilang selesai setelah dia lulus atau sekolah gitu, tapi bermakna itu ya dia akan melakukannya berkelanjutan sepanjang hayat, sepanjang hidupnya, agar kesehatan jasmani dan rohaninya tercukupi. Begitu maksud dari kita mengikuti pendidikan PKG PJOK ini. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan? Bisa. Nah, di sini ada roda emosi. Yang di tengah itu adalah lingkaran putih, kemudian lingkaran putih membagi menjadi 6 bidang yang isinya adalah amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta, takut. Kemudian dilanjutkan dari 6 bidang itu kepada masing-masing bagian. Nah, tugas Bapak Ibu nanti memilih salah satu yang menjadi keinginan Bapak Ibu saat ini, atau mungkin mewakili hati Bapak Ibu saat ini, kemudian meneruskannya menulis di kolom selanjutnya, terus mengurutkan ke yang paling luar. Nah, setelah itu, nah di sini Bapak Ibu bisa menyimak perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework James. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Pertanyaan pemantiknya, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. 2. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya. 3. Bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru. Bapak Ibu memilih perasaan yang ingin Bapak Ibu ungkapkan di 6 slide ini, kemudian meneruskannya keluar di bidang selanjutnya dan seterusnya, kemudian nulis di kolom yang berwarna hijau. Lalu ungkapkan sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada. Bisa dipahami apa enggak Bapak Ibu? Yang sebelumnya. Belum Kak, coba di ini lagi. Bapak Ibu melihat lingkaran Diulangi. ini. Lingkaran itu kan mewakili perasaan, ada amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta, takut. Misalkan Bapak Ibu memilih sedih, terus keluar lingkaran yang lebih besar itu, dari sedih itu ada derita, hibah, kecewa, malu, terpinggirkan, putus asa. Bapak Ibu memilih salah satu. Sedih, terus kecewa misalkan. Nah,
Setelah Bapak Ibu memilih kecewa, Bapak Ibu keluar lagi ke lingkaran yang lebih besar. Ada tersiksa, tersinggung, murung, duka, muram, hampa, sesal, bersalah, terasing, sunyi, sayu, pilu. Bapak Ibu misalkan memilih terasing, berarti tadi Bapak Ibu sudah memilih satu sedih, strip, kecewa, strip, terasing misalkan. Ditulis di kolom yang biru di Google Slide Bapak Ibu. Hijau apa biru ya? Maaf. Yang hijau. Yang babak 2 itu. Kemudian Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik yang ada di situ di warna yang hijau. 1. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita masih merasa sudah menjadi guru yang baik? Sekarang menulis di Google Slide yang warna hijau. Intinya itu Bu, Bapak Ibu. Paham nggih? Tadi yang Google Slide warna kuning belum dilengkapi, bisa dilengkapi. Terus kita sekarang lanjut ke babak kedua. Di kolom yang warna hijau dengan pertanyaan pemantik 2 yang sudah ada. Yang ini gitu, Bapak Ibu. Kolom yang babak 2 ini. Nah, nanti Bapak Ibu sebelumnya memilih dulu perasaan yang ingin diungkapkan sesuai dengan bidang kolom yang tersedia. Pertanyaan pemantik tadi, Mak, yang lingkaran itu ditampilkan lagi. Oke. Bisa dibaca nggih?
Ini yang oranye masih banyak yang kosong ya. Monggo dilengkapi. Ada Bu Sulastri, ada Pak Yanto, ada Bu Tri Lestari, monggo yang hijau bisa diisi. Mungkin tadi sudah menyiapkan jawaban. Jawaban sudah masuk ini dari Pak Hendri.
Baik, Pak Hendri mungkin bisa membacakan apa yang sudah dituliskan. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Saya akan membacakan tulisan saya. Bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mengaruhi keterkaitan kecenderungan nilai orientasi saya? Apa sajakah hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi? Yang pertama yaitu emosi, keyakinan, pola pikir saya sebagai guru PJOK mengenai kecenderungan nilai organisasi saya. Pengalaman baik saya yaitu seperti siswa tertarik dan aktif berolahraga pada olahraga tertentu karena siswa tersebut mempunyai emosi yang gembira, semangat, ceria. Mungkin mereka bisa menguasai olahraga tersebut sehingga bisa mempunyai emosi yang gembira, semangat, dan ceria. Tetapi kebalikannya ada siswa yang buruk, yaitu siswa yang tidak tertarik dengan olahraga atau pembelajaran mata pelajaran PJOK materi tertentu karena mempunyai emosi yang ada rasa takut, ragu, dan lemah. Misalnya ada anak yang takut saat senam lantai, ada anak yang lemah saat bola voli, jadi mereka ada emosi takut, ragu, dan lemah. Dan kita sebagai guru PJOK karena hal tersebut, saya merasa perlu berkembang sebagai guru, mengaitkannya dengan 5 orientasi yang bermanfaat, keadilan, pengembangan diri, keindahan, dan bertanggung jawab. Saya berupaya untuk menerapkan nilai-nilai yang dalam pengajaran sehingga dapat menjadi guru PJOK yang baik. Ya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendri atas jawabannya. Ya memang benar, hampir semua tempat atau wilayah ini bercerita di sekolah saya ya sukanya itu ya kasti sama sepak bola. Mungkin itu sudah menjadi hal yang umum. Ya di sini merupakan tantangan kita bagaimana kita bisa belajar di PKG PJOK ini mengemas sebuah pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak hanya menyukai bal-balan truk karo kasti, misalkan biar gimana caranya bisa seneng karo voli, bisa seneng sama senam lantai dan sebagainya. Itu merupakan tantangan bagi kita sebagai guru PJOK. Nah, melalui pelatihan PKG ini mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mengembangkan kompetensi kita. Begitu. Terima kasih Pak Hendri. Baik, saya tunggu yang lain untuk melengkapi kolom selanjutnya ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian di babak ketiga ini, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework JIPS. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai 5 nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pembelajaran bermakna
yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. 2. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi. 3. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Apakah Bapak Ibu sudah menghafalkan 5 nilai orientasi yang ada di LMS? Belum, Pak. Nah, Babak ketiganya di bagian mana ya, Mas Faisal? sebentar, saya share screen dulu. Aduh. Di layar saya tidak muncul. Ya, ini 5 nilai orientasi guru PJOK. Penjelasannya ada di nomor 2 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sudah melihat membuka LMS terkait modul sebelum ngeklik yang tautan Zoom ini, Bapak Ibu membaca dulu materi yang sedang kita bahas ini di pertemuan tatap maya. Begitu nggih, Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu menulis slide yang ketiga tadi, yang Google Slide yang saya bagikan, berarti yang warna biru. Yang warna biru
ditulis pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui orientasi tersebut. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk merenung pembelajaran bermakna apa yang bisa disimpulkan, kemudian gambaran yang ada di kepala kakak-kakak semua tentang guru PJOK yang baik. Yang baik itu bagaimana, apa manut sama permintaan murid, Pak sekarang bal-balan saja, apakah gitu atau bagaimana. Kemudian selanjutnya apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Monggo bisa ditulis. Ya, ini sudah ada yang masuk dari Ibu Pak Ganang. Halo Pak Ganang. Halo. Baik, bisa dibacakan tulisannya Pak Ganang? Siap. Babak ketiga nggih Pak Ahmad. Ya, untuk pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan, kemudian gambaran tentang guru PJOK yang baik sesuai dengan orientasi saya dan apa yang saya lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Itu pembelajaran yang bermakna yang bisa saya simpulkan. Kemudian guru PJOK yang baik menurut orientasi saya adalah guru PJOK yang bisa mengajarkan atau membimbing peserta didik agar mengerti, memahami, dan bisa mempraktekkan materi dari yang mudah menuju ke yang lebih kompleks sesuai dengan orientasi saya tadi di awal, yaitu disiplin ilmu. Yang ingin saya ubah yaitu terus belajar dan mengembangkan diri Pak agar dapat memperoleh beberapa materi yang lebih menarik dan lebih kompleks yang berguna untuk peserta didik maupun saya sendiri sebagai guru. Terima kasih. Baik, ada peserta lain yang mungkin mau menambahkan atau menanggapi? Kami persilakan untuk raise hand. Baik, jika tidak ada saya tanggapi. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ganang. Bahwasanya sebagai guru PJOK itu kita harus dituntut kreatif, sekreatif kita agar pembelajaran kita tidak membosankan. Misalkan lari ya orang pengeluaran baru terus balapan Melayu, itu tidak, tapi ada hal-hal yang harus kita awali, misalkan dengan cara pemanasannya menggunakan permainan yang menarik atau permainan tradisional dan sebagainya yang mengacu ke pembelajaran inti dan sebagainya,
sehingga pembelajaran kita nantinya bisa memberikan motivasi dan semangat rasa ingin tahu anak apa sih yang Pak Guru ingin sampaikan di hari ini dengan pelajaran olahraganya dan sebagainya, sehingga guru PJOK akan menjadi guru yang favorit untuk selalu dinanti oleh siswa-siswanya. Begitu nggih. Baik, terima kasih. Pak Basir, terima kasih banyak. Ya. Untuk slide selanjutnya saya teruskan. Bagi yang belum melengkapi kolom baik yang warna kuning, hijau maupun biru, kami persilakan untuk melengkapi karena ini nanti juga akan diunggah di salah satu tugas di LMS kita pada modul kita kali ini. Nah, untuk sesi penutup kita, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Kemudian yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi? Selanjutnya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Kemudian tulisan tersebut nanti diunggah di LMS jenengan masing-masing. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi, kita kembali lagi. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak, kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apakah pentingnya saya menulis refleksi? Berikutnya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini ya. Jadi selama ini kita melakukan pembelajaran, kemarin sudah beberapa yang menyampaikan, aku nulis refleksi, tapi nek pas kelingan rok, atau aku nulis refleksi tapi nek rutin, nek ora rutin, nek kepengin rok dan sebagainya. Nah, silakan kepada salah satu volunteer untuk raise hand untuk menanggapi pertanyaan yang ada di layar monitor tersebut. Monggo kami persilakan satu orang volunteer untuk yang bisa menanggapi pertanyaan di layar. Jika tidak ada, akan saya tunjuk salah satu untuk menanggapi nggih. Bu Sulastri hadir? Bisa di open mic, Bu Sulastri? Halo, Bu Sulastri. Tidak ada jawaban, Bu Sulastri? Atau enggak yang lain? Pak Suyatno, monggo, open mic. Halo Pak Suyatno. Bisa di open mic Pak Suyatno?
Halo Pak Suyatno. Baik, yang terakhir Pak Ketua Pak Suyanto, monggo. Bisa dibuka mic-nya. Ya Pak, Aman Pak Suyanto? insya Allah. Ya. Aman. Bisa menanggapi Pak Suyanto untuk tiga pertanyaan yang ada di monitor? Tanggapan saya nggih terkait ini yang ada 3 poin itu nggih. Ya. Intinya kalau saya nggih sangat penting sekali untuk apa ya, menuliskan suatu refleksi ya, terutama bagi saya sebagai guru PJOK gitu nggih. Karena dengan adanya refleksi kita jadi tahu seberapa apa ya, kemampuan kita atau kompetensi kita bila dilihat baik diri sendiri maupun orang lain, seperti itu kan kita jadi tahu baiknya di mana, kemudian kekurangannya di mana, seperti itu. Sehingga dengan adanya refleksi itu kita jadi termotivasi untuk berusaha lebih baik dan apa ya, jadi tahu model pembelajaran seperti apa yang bisa bermakna, bermanfaat untuk anak-anak nggih. Tidak hanya sekedar lucu-lucuan atau senang-senangan gitu nggih, tapi juga bermakna pembelajaran yang sesungguhnya, seperti itu Pak tanggapan saya. Terima kasih Pak Suyanto telah menanggapi apa yang sudah ditanyakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti menulis apa yang ada di LMS, kemudian mengunggahnya di modul 1.1. Ya, telah sampai kita di akhir pertemuan untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga pertemuan kita kali ini membawa lebih banyak manfaat dan mulai memberikan daya tarik terkait PKG PJOK 2024. Sebelum kita akhiri, kami persilakan untuk membuka kamera terlebih dahulu, kemudian melakukan foto bersama. Seperti biasa, Pak siapa kemarin, Pak Desta ya, untuk gantian Pak Ketua dulu, gantian. Saya masih mengerti ini. Siap. Bisa dibantu Pak Ketua? Apa nih? Screen layar. Iya. Baik. Monggo sampai dibuka dulu kameranya. Bapak Ibu semuanya silakan buka kameranya. Biar saya lihat wajah dan cantiknya. Nyodot tangi. Dihitung Pak. Oke. Jadi sudah siap belum untuk lihat ya? Putri? Lagi ngeloni mungkin Pak. Wah, pun sare kayaknya pun ya. Iya. Seadanya ada nggih Bapak Ibu? Iya. Ya, kita akan mulai foto bersama. Action. 1, 2, 3. Yang kedua dulu. ekspresi untuk malam ini sekalian difoto lagi ya. Monggo diungkapkan ekspresinya apa untuk malam ini. Apa ngantuk kayak gini? Atau pusing? Kocok ngantuk. Atau pusing? Tangi bagian door press kayak tangi gitu. Press ya, monggo dihitung dulu. Batuke kemringet ya Pak. Oke. Yo semuanya gaya Bapak. Oke. Yuk ekspresinya apa ya, bareng-bareng. Itu. Sebentar.
Ale. Ti. Hati-hati musim politik loh. Hati-hati musim politik loh. Amin. Aman. Ya, sudah Pak. Terus Pak. Baik, terima kasih. Amin. Sebelum saya stop recordingnya, nanti saya setelah menyetop saya mau ngobrol sebentar dulu ya. Baik.